hal apa yang merasa kita tuh suka banget sama hal itu. Tapi selagi itu belum mencapai batas maksimal produktivitas kita, mencoba buat produktif. Lakukan apapun yang kalian mau, selagi itu positif, untuk meminimalisir rasa stres itu. Hai, pernah gak sih kalian ngerasa hidup tuh kayak lagi lari maraton? Tanpa tahu finishnya di mana, tugas yang numpuk, cinta yang ribet, kepala yang mumet, tapi ya kita tetap jalan aja. Selamat datang di Ruang Jiwa, tempat kalian bisa berhenti sejenak, bernafas, dan cerita, karena kalian gak sendirian. Aku Devi, dan di episode kali ini kita bakal ngomongin hal yang super relate buat mahasiswa nih, tentang kesehatan mental pada mahasiswa bertahan di tengah tugas, cinta, dan tekanan hidup. Nah pastinya, aku nggak sendirian di sini. Kita kedatangan tamu spesial yang pastinya udah paham banget nih soal isu kesehatan mental, yaitu Kak Hikmah. Halo. Halo Kak, salam kenal. Halo. Kemudian kita juga ada dua teman mahasiswa kita nih yang siap berbagi pengalamannya, yaitu Kak Vivi dan Kak Rian. Halo. Hai semua. Boleh deh kita langsung masuk ya ke pertanyaannya. Kalian pernah nggak sih duduk di depan laptop nih 1 jam pagi, mata udah ngantuk banget, tapi kepala muter terus nih mikirin tugas yang belum kelar. Gimana sih rasanya buat kalian tuh? Oke, dari aku sendiri itu udah jadi makanan sehari-hari ya pastinya, sampai jam 1 bahkan sampai subuh juga gitu. Padahal kelasnya ada kelas pagi gitu besoknya. Dan itu rasanya sebenarnya melelahkan banget. Belum lagi ditambah itu bukan satu-satunya tugas yang aku punya gitu. Ada banyak tugas lainnya yang perlu dikerjakan juga. Jadi aku pribadi sih merasa kayak emang harus ada yang dikorbankan, yaitu waktu. Walaupun sebenarnya jam segitu tuh kurang produktif ya, karena kan emang waktunya untuk otak istirahat. Tapi kalau nggak dikerjain, aku tuh ada perasaan merasa bersalah aja gitu. Jadi mau gak mau ya harus dilakuin gitu. Oke. Walaupun lelah. Iya, melelahkan banget pasti ya Kak. Iya, Terus menurut Kak Rian ini gimana? Kalau menurut saya pribadi itu mungkin karena tinggal di Mahat UIN Jakarta ya, yang memang notabene kita sebelum jam 11 diusahakan untuk tidur terlebih dahulu, karena pukul 4 pagi kita harus memiliki kewajiban, apalagi dari divisi Qiraah Ubudiyah yang tentunya wajib membangunkan mas santri sebelum waktunya azan subuh. Jadi biasanya saya mengatur manajemen waktunya dengan cara entah tuh setelah pagi atau mungkin biasanya ada kelas jam 10 bisa manfaatkan jadi diisi di waktu kosongnya gitu Kak. Tapi kalau misalkan ditanya pernah ketika zamannya SMA sih selama 3 tahun itu, wah itu luar biasa karena kita harus bisa membagi waktu antara dengan organisasi. Mungkin kalau SMA itu kita organisasinya lebih kepada OSIS ya Kak ya. Nah kita juga apalagi dulu juga ketua OSIS juga, jadi kayak ngerasa bukannya beban, tapi bagaimana caranya kita diberikan amanah. Salah satu solusinya kita mengatur jadwal waktunya gitu. Tapi kalau untuk semenjak kuliah ini, untuk mengerjakan tugas di atas jam 11 itu jarang banget, bahkan udah enggak lagi gitu Kak. Oke, Gitu. buat Kak Hikmah nih, normal nggak sih Kak kalau mahasiswa tuh sering ngerasa bersalah saat istirahat, padahal tubuh dan pikirannya tuh sebenarnya butuh waktu buat research gitu? Sebenarnya kalau misalkan kita bilang normal atau enggak, itu banyak orang udah ngerasain ya. Kayak aku bisa bilang itu normal karena semua orang udah ngerasain. Tapi sebenarnya merasa bersalah ketika kita melakukan istirahat, padahal kita tuh lagi berjuang banget nih untuk menggapai mimpi-mimpi ya. Karena proses yang kalian lakukan sekarang ini, proses yang kalian tidur pagi atau tidur larut banget gitu kan, sebuah proses untuk kalian menggapai apa yang sedang kalian mau gapai gitu kan. Tapi sebenarnya kita juga penting untuk memperhatikan bahwa tubuh kita juga butuh istirahat. Itu adalah bagian juga dari self love gitu kan. Nah, selain kalian mengetahui bahwa tubuh kalian butuh istirahat, kalian juga harus tahu nih istirahat apa yang kalian butuhkan sebenarnya. Tanya ke diri kalian sendiri, ini aku kenapa ya gitu. Aku merasa kayak gini terus, aku merasa terbebani, otomatis kalian pasti merasakan ada yang namanya, ini aku kenapa ya, kok aku kayak gini, perasaanku kok kayak enak gitu. Kalian bertanya-tanya ke diri sendiri aja, itu bagian juga dari kita mengenali diri kita sendiri. Tanya, kita butuh istirahat apa sih sebenarnya?
apa yang kita butuhin gitu. Nah sebenarnya istirahat itu pun ada macam-macam nih yang perlu kalian lakukan kalau misalkan kalian merasa kayak capek, kelelahan, lain sebagainya. Itu biasanya ada istirahat fisik, tidur. Kalian bisa tidur kalau misalnya kalian ngerasa capek gitu. Istirahatnya bisa tidur, itu namanya physical rest. Terus ada juga mental rest. Nah, kalian juga ternyata butuh loh, mental kalian tuh butuh istirahat sebenarnya. Dan caranya gimana? Kalau misalkan kayak ketika kita butuh mental kita butuh istirahat gitu. Biasanya kalau aku pribadi itu journaling. Journaling itu bener-bener menurut aku selain cara kita untuk mengetahui diri kita melalui tulisan, itu juga membantu untuk ketika kita overthinking, apa yang kita pikirkan itu kita jadiin tulisan. Itu sangat-sangat membantu mental kita jadi istirahat sejenak dengan kita menulis, karena kita fokusnya bukan terhadap pikiran kita gimana, tapi fokusnya terhadap ini nulis, kita lagi nulis nih gitu. Jadi ada kesadaran juga, mental kita juga istirahat. Terus ada yang namanya social rest, dari sosial media. Kadang mungkin kalian bertanya-tanya ya, mungkin istirahat tiduran gitu ya di kasur, mainin handphone, lihat sosial media orang, scrolling terus scrolling tanpa kita sadarin, wah ini udah tengah malam lagi. Sering nggak kalian kayak gitu? Sering ya? Kita mikirnya kayak, oke, pulang kerja atau pulang kuliah kita istirahat nih sampai rumah gitu kan. Ternyata sampai rumah kita malah scrolling sosial media sampai berjam-jam, melihat kehidupan orang lain yang nantinya justru memunculkan hal lain ke diri kita. Kita start to compare ourselves to someone's life gitu. Kita berusaha kayak, ternyata kehidupan orang udah kayak gini, kok aku malah kayak gini ya. Jadi nanti ada pikiran, aku pemalas, aku ini gitu. Overthinking ya jadinya. Dan makanya kita butuh banget tuh yang nama social rest gitu. Kita berhenti sejenak dari sosial media. Itu kalian bisa melakukan meditasi atau itu meditasi sangat-sangat membantu sih untuk bisa jadi misalkan kalian melakukan suatu hal yang menurut kalian itu membawa kedamaian dan ketenangan untuk diri kalian sendiri gitu loh. Jadi benar-benar istirahat itu sangat-sangat dibutuhkan untuk kalian. Itu bagian juga dari self love, mencintai diri kalian sendiri, karena kita tahu perjalanan kita masih panjang, ada banyak hal-hal yang di masa depan yang belum kita ketahuin, dan mungkin hal besar yang akan terjadi dan bahkan kita pun nggak tahu itu apa gitu. Dan makanya istirahat sejenak itu boleh kok. Jadi kalian boleh untuk istirahat, nggak apa-apa untuk istirahat, dan jangan pernah merasa bersalah untuk istirahat. It's okay. Oke, makasih banyak. Kemudian kalau kalian nih biasanya capek banget sama kayak tugas yang tadi kalian ceritain, ini biasanya kalian tuh bagaimana ya? Tipe apa yang kalian langsung buat gitu, kayak langsung kerjain lagi kah, atau diulur waktu, atau malah dia bingung sendiri gitu loh sama tugasnya? Kalau dari saya pribadi biasanya paling nggak tenang kalau ada tugas yang benar-benar dianggurin gitu Kak. Terlepas dari banyaknya kegiatan, entah tuh multitasking, misalkan dari organisasi dikit-dikit nyuri waktu buat sedikit nyicil tugas, entah tuh bentuk mini riset dan lain sebagainya. Itu jadi nyuri kayak ide-ide, cari teori-teori. Jadi kalau memang ada waktu maksimalin gitu. Intinya dari berbagai macam jadwal yang saya udah buat, yang udah diatur, itu nggak mengkacaukan atau tidak mengganggu semua jadwal yang udah dibuat gitu Kak. Jadi paling nggak suka gitu kalau misalkan ngundur-ngundur tugas. Kalau memang sekarang, yuk sekarang aja gitu kan. Karena kita nggak bakal tahu nanti ada tugas setelah itu yang nantinya bisa dibilang kalau dalam sebuah teori metric Eisenhower mungkin pernah dengar, di mana itu ada 4 kotak. Dalam satu kotak itu ada 4 puzzle, di mana ada kebutuhan penting mendesak, tidak penting mendesak, dan lain sebagainya. Di mana saya menerapkan itu sejak kelas 1 SMA, bahkan sampai sekarang menurut saya itu sangat-sangat konsisten, sangat passion bagi diri saya. Maka dari itu saya tipikal orang yang nggak suka buat nunda-nunda tugas gitu Kak, gitu kurang lebih gitu. Ya, kalau aku pribadi sih sebenarnya punya timeline sendiri ya. Jadi gimana kita ngatur waktu buat tahu apa yang lebih dekat dulu kan. Karena ya itu tugasnya nggak cuma satu, belum lagi dari luar tugas kuliah dan semacamnya. Dan dengan kita ngerjain duluan itu kan ada perasaan kayak wah kayak udah nih gitu. Jadi bisa gitu ya kayak bangga aja sendiri gitu, walaupun ya terhitungnya kayak cuma ngerjain tugas, tapi itu sesuatu yang menurut aku perlu diapresiasi
buat diri sendiri juga, dan kitanya juga bisa ke next tugasnya lagi gitu. Jadi yang di belakang-belakang tuh yang nggak terprediksi itu, yang bisa aja tiba-tiba suka ada langsung hari itu atau gimana, jadi bisa ada waktu luang gitu. Gimana coba buat diatur di waktu luang juga sih. Oke Kak, makasih banyak lah. Menurut Kak Hikmah, gimana cara membedain rasa malas biasa sama tanda awal-awal burnout? Kayak udah muak gitu otak kita. Nah, biasanya tanda awal burnout itu ketika kita udah nggak ngerasain lagi kayak semangat. Kita udah nggak ada semangat dalam melakukan suatu hal. Semuanya terasa kayak kita maunya tiduran, maunya istirahat, nggak mau beraktivitas, nggak mau bersosialisasi gitu. Tapi berbeda dengan lazy. Orang lazy itu mereka bener-bener bukan mereka nggak ada motivasi, tapi itu udah menjadi bagian dari karakteristik mereka. Mereka tidak merasa bersalah ketika mereka melakukan hal tersebut, karena itu bagian dari mereka. Mereka malas karena ya udah, aku senang melakukan hal kemalasan ini gitu. Sedangkan orang burnout, dia merasa dirinya itu bersalah ketika merasa sedih, ketika tiduran aja gitu. Makanya penting banget untuk mengetahui kita burnout atau lazy sebenarnya gitu. Nah, cara mengetahuinya gimana? Biasanya ketika kita mulai detached dari orang-orang sekitar, atau bahkan detached dari apa yang sedang kita rasakan gitu. Kita nggak sadar tentang apa yang kita rasakan, apa yang kita mau. Kita udah nggak tahu lagi tujuan kita. Kita udah nggak tahu lagi apa yang kita rasakan, semangat kita kemana. Kita udah kebingungan nih gitu. Nah, sebenarnya burnout itu sangat-sangat bahaya karena kan itu tuh dipicunya dari stres kita yang berlebihan. Terlalu banyak tekanan, entah itu tekanan kuliah ya, entah itu tekanan pekerjaan atau bahkan organisasi ya. Mungkin kalian lagi ikut organisasi juga kan. Dan banyak, dan penting untuk kalian mengetahui kalian sedang ada di posisi burnout gitu, karena nantinya itu akan semakin bahaya lagi tuh kalau misalkan kita terus ignore terhadap apa yang kita rasakan. Makanya penting banget untuk sadar, untuk mindful, untuk sadar, oh kita lagi ngerasain ini nih, oh kita lagi kecapean gitu. Makanya rehat sejenak itu penting untuk kita sambil kayak refleksi diri ya gitu kan, untuk mengetahui, oh ini hari ini aku sedang merasa kecapean nih, kayaknya aku butuh istirahat gitu. Tapi kalau misalkan burnout itu udah menimpa kita, gimana cara kita keluarnya? Itu kan yang kadang kan kita pertanyakan, ini aku udah burnout tapi gimana nih cara kita keluarnya, gimana gitu. Dari aku sendiri, mungkin kalian bisa coba untuk mengatur skala prioritas. Betul, kamu tadi mengatur skala prioritas untuk mencegah burnout itu betul. Kita harus mengatur mana nih yang kita pentingkan terlebih dahulu. Mengatur skala prioritas, habis itu time management. Penting banget kita untuk mengatur waktu, time management kita. Hal apa yang perlu dilakukan kita lebih dulu, apa yang dinanti dulu gitu. Kita harus tahu dulu. Time management ini bisa entah ke diri kita sendiri, time to work, time to like spend our time with myself gitu, me time ya. Kita sering bilangnya me time ya. Kita juga butuh me time. Kita time management itu bukan hanya tentang kita pekerjaan aja, bukan hanya tentang kuliah aja, bersama teman-teman aja, tapi tentang diri kita sendiri juga gitu. Kita juga harus pandai membagi waktu untuk diri kita sendiri. Misal kita suka banget nih sama olahraga, jogging, workout, pilates atau apapun itu. Tapi karena mungkin kita lagi banyak banget pekerjaan di kantor, atau kita lagi banyak banget ini tugas-tugas kuliah, makanya orang burnout itu biasanya mulai dari mereka kehilangan atau mereka miss melakukan sesuatu hal yang sebenarnya mereka tuh dulunya lakuin gitu, biasa lakuin. Betul, itu adalah start dimana kita udah merasa feel guilty dengan aduh kita miss ini, makanya kita kepikiran sampai akhirnya burnout gitu kan, sampai akhirnya kayak kewalahan dan lain sebagainya. Makanya time management itu penting, dan penting juga untuk punya waktu dengan diri sendiri. Olahraga bagian dari kita self care kan, skincare yang rutin malam pagi itu kita penting. Mungkin kalau untuk wanita memakai makeup juga itu bagian dari self care kan, misalnya untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri dan lain sebagainya, dan itu penting banget untuk time management gitu. Dan kalau aku sendiri kalau udah burnout biasanya aku tetap journaling.
aku tetap melakukan journaling supaya aku tahu di next kalau misalkan aku burn out, oh aku udah ada di posisi ini sebelumnya, dan cara ngatasinya ternyata kemarin itu gagal, jadi aku bisa perbaiki nih di masa-masa burn out aku yang sekarang gitu kan. Karena sebenarnya kehidupan itu it's about trial and error gitu kan, kita mencoba, kita gagal, kita coba lagi cara lain gitu kan. Nah makanya kalau misalkan teman-teman udah burn out, coba deh untuk mencoba journaling, terus kayak lebih aware terhadap diri kita sendiri, kayak apa yang kita rasain, kita lagi ada di posisi mana. Kalian pernah dengar gak ada quotes kalau misalkan kalian ada di posisi lagi kewalahan atau lagi burn out, kalian harus start where you are. Start where you are tuh bukan berarti kayak, oh nih aku lagi di Jakarta, mulai di sini kali ya, bukan ternyata ya. Tapi start where you are tuh start dari mana nih kamu untuk memulai kembali kan. Karena itu burnout itu semangat kita tuh butuh diadain lagi, ditingkatkan lagi. Tapi kita posisi kita kayak aduh udah nggak sanggup nih gitu kan, udah kayak terlalu sedih, terlalu banyak pressure, terlalu banyak kayak tekanan dan lain sebagainya. Jadi makanya untuk memulai, kalian harus memulai kalian lagi ada di mana, di posisi kalian di mana. Oh oke, aku lagi di posisi sedih karena ini pekerjaan aku ternyata banyak yang nggak terselesaikan. Aku juga merasa malas untuk bertemu, untuk bersosialisasi dengan orang-orang kantor, orang-orang kuliah atau kampus gitu, karena pekerjaan aku ternyata belum selesai yang ini. Aku merasa kayak ini. Penting untuk kalian kayak ternyata bertanya-tanya atau self reflection dengan diri sendiri. Itu hal yang paling penting sebelum kalian melakukan action kembali, melakukan aksi-aksi kembali, langkah-langkah kecil kembali sebelum kalian memulai. Kalian harus bertanya ke diri sendiri, mulai dari mana nih aku? Gitu. Aku ini di mana? Aku ini kenapa? Mulai dari mana nih aku? Gitu. Oke, makasih banyak Kak Hikmah. Keren banget. Jadi ya salah satunya emang kayak journaling gitu ya Kak. Betul. Ya, nanya lagi diri kita gitu ya, bagaimana diri kita. Oke, karena makin seru nih ya, boleh nanti aku lanjut lagi di segmen kedua. Balik lagi nih kita dalam pertanyaan-pertanyaan seru mengenai kesehatan mental pada mahasiswa. Nah, kalian pernah gak sih punya hubungan yang awalnya bikin semangat banget tapi malah makin down? Boleh Kak Vivi dulu ya. Oke. Tentunya pernah ya. Karena dalam hubungan pastinya ada lika-likunya, nggak semuanya bahagia gitu. Apalagi yang pastinya di awal-awal mungkin bikin semangat karena masih yang ditunjukkan itu yang baik-baiknya gitu kan. Seiring berjalannya waktu baru terlihat kan gimana mereka cara mengatur emosinya gitu, cara menghadapi masalah gitu kan. Jadi tentunya ada banget ngerasain hal yang tadinya semangat banget terus justru malah bikin down, dan itu benar-benar ngaruh banget ke kehidupan sehari-hari. Sebenarnya itu nggak baik sih, kayak jadi bawa-bawa urusan pribadi ke urusan yang lain gitu. Tapi gimana caranya kan agak susah juga ya mengatur emosi di saat kita lagi posisi yang lagi sedih atau stres sama hubungan yang mungkin bisa dibilang nggak toksik sih, cuma kayak melelahkan aja bagi kita gitu. Tapi tetap dituntut harus kelihatan baik-baik aja di depan orang lain gitu kan. Itu pernah banget buat ngerasain hal itu sih. Capek banget. Oke. Kalau dari saya pribadi, ini soal cinta sebenarnya nggak paham betul ya kayak soal cinta, karena kan tipikal orang yang sebenarnya pernah merasakan hal ini, tapi mungkin kita semua pernah merasakan ketika terjun ke dunia percintaan antara berlawan jenis kan, itu merasa kayak nggak kok cuma support system aja, nggak kok nanti kalau biar ada ini bisa ada yang bantu, nggak kok nanti kalau memang ada bantuan siapa tahu cowok aku atau cewek aku dia lebih tahu bisa ada bantuan. Itu memang kita berpikirnya seperti itu ya kayak, tapi kenyataan yang ada ketika antara si A, si lelaki ini dengan si perempuan ini tidak miscommunication gitu kan, sering terjadi kesalahpahaman, akhirnya yang mungkin dengan tanda kutip bisa dikatakan yang membuat semua pekerjaan kita, keproduktivitasan kita yang kita sudah buat tuh berpengaruh dengan adanya hal itu. Dan menurut saya pribadi itu memang hal yang wajar, karena kan dunia percintaan itu nggak ada yang mulus. Percintaan mana sih yang mulus gitu kan? Meskipun saya nggak berpengalaman lebih dibanding kakak yang kanan kiri saya, jujur ini pernah, tapi rasanya kayak
benar tadi yang kakak bilang, melelahkan juga loh. Sampai ketika ada melakukan sebuah perhubungan gitu kan dengan sosok wanita gitu kan, merasa kayak kayaknya lebih baik sendiri aja dulu deh, kayaknya lebih nyaman karena fokus terhadap goals yang mau dicapai gitu kak. Karena kan Rian ini tipikal orang yang setiap bulan, benar tadi yang kakak katakan, itu ada goals, entah tuh misalkan di dunia non akademik maupun akademik, entah tuh terkait kuliah atau mungkin prestasi, itu Rian tuh selalu ada catatan pribadi terkait goalsnya, karena itu dia menjadi orang yang produktif dan juga jadi orang perfeksionis juga gitu. Dan jujur memang kalau ditanya capek-capek, karena ya kak, kita tidur aja capek loh, duduk aja capek, apalagi kayak gitu. Jadi memang sudah, kalau masalah capek, masalah lelah itu memang udah hal yang mutlak pasti kita semua orang lakukan gitu, apapun itu kegiatannya gitu kak. Jadi kalau ditanya pernah ada, tapi untuk saat ini kayaknya lebih fokus pada diri sendiri buat fokus ke depan ke karir gitu kak, kurang lebih seperti itu ya. Jadi lebih kayak ngembangin dirinya lagi Iya, betul. gitu. Oke. Menurut Kak Hikmah, bagaimana sih Kak cara membangun batasan sehat dalam hubungan terutama di usia mahasiswa? Cara tadi apa? Cara membangun hubungan yang sehat. Cara membangun hubungan yang sehat ya, apalagi di usia-usia mahasiswa gitu kan. Sebenarnya cara membangun hubungan yang sehat itu adalah dengan set boundaries. We know what we need ketika kita terjun di dunia relationship. Karena it's not about giving, tapi it's about earning as well. Kita nggak hanya memberi, tapi kita juga menerima gitu. Ketika kita terjun mau masuk gitu ya ke dunia percintaan yang serumit itu katanya gitu, kita berarti mengambil keputusan yang sangat besar. Menurut saya itu keputusan yang sangat besar ketika kita mau terjun ke dunia percintaan, karena ini bukan tentang diri kita, tapi tentang siapa orang yang kita cintai juga gitu loh. Bagi aku, ketika kita terjun ke dunia itu, kita harus benar-benar tahu, kita harus benar-benar dari awal set boundaries. Benar-benar penting untuk set boundaries, karena kalau misalkan kita nggak set boundaries atau batasan, ya nantinya ujung-ujungnya akan menjadi toxic relationship, right? Sometimes kita juga kehilangan diri kita sendiri di sebuah relationship itu. Dan juga mungkin kalau jatuhnya ke toxic relationship, nantinya kita akan questioning semua hal yang kita lakukan gitu. Karena kan kayak kita bertanya-tanya tentang diri kita yang sebenarnya gak pernah kita tanyakan ke diri kita sebelumnya. Am I good enough gitu? Apakah kita bener yang ngelakuin ini? Kok dia marah? Kok dia ngambek gitu kan? Jadi pentingnya untuk kita set batasan terhadap pasangan kita sebenarnya. Batasannya, komunikasiin aja. Gimana cara kita set batasan? Kita berkomunikasi dengan dia. Aku nggak suka kalau misalkan, tapi ngomongnya baik-baik ya. Maksudnya kayak, ini ada beberapa case yang sering aku temuin, orang tuh kalau misalkan ini, tapi kebanyakan ini di cewek ya. Aku nggak tahu kenapa kebanyakan hal ini terjadi di cewek. Ketika aku mendengarkan hal ini, kayak ini si ceweknya marah-marah ke si cowoknya. Aku tuh nggak suka kamu ini gitu kan. Ada ya yang kayak gitu kan. Kadang-kadang ada banyak ya yang kayak gitu. Caranya salah sehingga jadi si cowoknya tuh kayak, ini kenapa ya, kok aku salah lagi gitu. Nah, makanya kita penting dalam sebuah hubungan, kita juga harus belajar cara komunikasi yang baik dengan pasangan kita. Kita cara komunikasinya dengan baik-baik, dengan penuh kasih sayang gitu kan. Bilang aja ke pasangan kita dengan deep talk biasanya. Dengan deep talk, karena kan kita pasti mungkin hubungan yang sehat itu kita pasti ada yang namanya deep talk untuk mengetahui lebih dalam tentang pasangan kita. Karena salah satu hal yang penting untuk kita tahu sebelum kita masuk juga ke relationship adalah kita tahu mendalam tentang pasangan kita. Makanya kita deep talk nih untuk tahu karakter dia seperti apa dan lain sebagainya gitu kan. Makanya kita penting banget untuk set boundaries kita. Kayak ini aku nggak suka nih kalau misalkan pasangan aku tiba-tiba marah-marah, tiba-tiba dia menyudutkan aku gitu. Makanya kita ngomong komunikasi yang baik dengan pasangan. Kita belajar komunikasi. Karena aku selalu nanamin ini ke diri aku sendiri. Kenapa aku pacaran? Karena aku mau menemukan orang yang tepat. Karena aku mau berlatih ketika nanti aku mau masuk ke dunia pernikahan. Aku selalu belajar, aku selalu menanamkan, aku pacaran berarti aku berlatih nih untuk nanti aku masuk ke pernikahan gitu. Itu penting banget loh, melatih, karena menikah itu kita menggabungkan dua orang yang punya
karakter yang berbeda gitu kan. Itu dan sangat susah kan, makanya pacaran kita latihan gitu betul kan. Set boundaries itu penting dengan komunikasi. Aku nggak suka deh kalau misalkan kamu kayak gini gitu. Dan kita sebagai pasangan juga harus ada yang namanya mengerti pasangan gitu. Makanya set boundaries itu sangat-sangat penting. Apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, apa yang kita butuhkan, apa yang kita nggak butuhkan, itu sangat-sangat penting ketika kita mau untuk dikomunikasikan ke pasangan kita. Penting untuk set boundaries, sangat-sangat penting agar nantinya kita nggak masuk ke hal-hal yang toksik gitu. Jadi dari awal kalian mau masuk ke hubungan, kalian harus tahu kenapa aku mau masuk ke hubungan ini gitu, apa yang ingin aku kasih dan apa yang mau aku terima. Salah satunya ini tentang love language juga. Penting kalian untuk mengetahui love language kalian. Love language-nya apa? Karena tujuan dari kita pacaran untuk memenuhi hasrat love language kita. Ada yang physical touch, word of affirmation, receiving gifts dan lain sebagainya. Itu penting untuk kita terima. Dan kita juga bertanya-tanya ke diri sendiri ketika kita udah masuk lagi di situasi itu, apakah love language aku terpenuhi ya gitu. Kalau tidak, dikomunikasikan dengan baik, cari solusinya bareng-bareng gitu. Tapi kalau misalnya hubungan itu udah toksik sendiri nih Kak. Nah, sebelum-sebelumnya sama nih, hubungan itu baik-baik aja, aman. Tapi ternyata pas udah makin kesana, kok makin lain ya, kok makin kelihatan red flag-nya kayak gitu. Itu bagaimana ya Kak? Kalau aku mungkin susah ya. Ini case-nya akan susah kalau misalkan kita udah mencintai seseorang deeply gitu, sangat-sangat mencintai seseorang untuk susah keluar dari hal itu. Sebenarnya hal itu terjadi kita karena udah masuk di situ, bisa jadi pertama toxic relationship itu kenapa kita bisa tertahan, itu bisa jadi karena masa lalu kita, entah itu masa kecil kita, trauma kita, itu sangat-sangat berpengaruh. Atau kita mungkin udah merasakan hal ini lebih lama, jadi kayak kita udah nggak ada lagi kepekaan terhadap hal itu. Jadi kayak udah biasa aja, udah merasakan hal ini cukup lama gitu. Jadi kayak udah biasa kok gitu kan. Nah makanya ini perlu banget kita rasakan perubahan-perubahan di setiap hubungan itu perlu kita rasakan, perlu kita amati dan perlu kita komunikasikan dengan pasangan kita gitu. Terus kalau misalkan kayak hal ini udah terjadi, ada juga yang kayak aduh karena aku mencintai dia banget, aku nggak bisa hidup tanpa dia gitu kan, aku takut iya kebanyakan kayak gitu ya, aku takut banget nih kalau misalkan aku lepas sama dia, aku nggak akan bahagia, aku nggak akan menemukan seseorang yang lebih baik dari dia gitu. Ada banyak banget kayak gitu kan case-nya. Tapi it's always sesuatu hal yang sangat sulit ketika kita udah masuk di situasi itu. Tapi kita bisa keluar kok dari situasi itu gitu. Makanya penting untuk kita set boundaries. Set boundaries itu bisa kita lakukan di awal. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu kita mau masuk ke hubungan itu mau ngapain, mau apa aja gitu kan. Makanya kita masuk ke toxic relationship. Tapi ketika kita udah di situ, kita juga bisa buat loh set boundaries untuk diri kita sendiri. Walaupun itu sangat sulit gitu, sangat sulit karena kita berpikir kayak aduh aku nggak bisa nih nemuin orang kayak dia lagi gitu, aduh aku nggak bisa nih kayak kalau nggak sama dia aku nggak bahagia gitu kan, aduh aku kayaknya overthinking nih di usia aku yang sekarang, mungkin aku nggak akan dapat jodoh lagi atau kayak gimana. Itu muncul ketika usia kita, apalagi yang udah mau masuk 20 atau 21, 22 itu muncul ya ketika kayak kita masuk hubungan terus tiba-tiba kita tahu nih hubungan ini toksik tapi kita nggak mau lepas karena usia kita udah 22 gitu. Tapi ternyata we're not happy in that relationships. So what should I do? What should we do gitu ketika kita ada di posisi itu? Menurut aku, you have to try to learn about what you need first. Think about yourself first. Ketika kita masuk ke toxic relationship, gue gak nyaman, aku merasa kayak tertekan, aku merasa tidak bahagia, aku merasa tidak terpenuhi. Terus ngapain aku ada di sini gitu. Penting loh untuk kita sadar hal itu. Terus habis itu kita take action, komunikasikan. Ternyata dikomunikasikan orang yang kita ajak komunikasi ini tidak bisa gitu loh, tidak bisa diajak. And the only one yang bisa kita lakukan adalah ya udah living gak sih? Maksudnya kayak living is the best choice buat kalau kalian ada di toxic relationship gitu. Atau kalian kalau misalkan butuh waktu, butuh space, tapi kalian masih mau sama-sama orang itu kalian bisa obrolin karena ada beberapa langkah untuk
memperbaiki sebuah hubungan. Entah itu bisa kalian ambil break dulu, kayak oke, kayaknya kita butuh untuk break dulu misalkan 1 minggu, tapi dikomunikasikan ya, jangan ada yang namanya ghosting gitu atau silent treatment terus tiba-tiba kayak dia nggak dia tiba-tiba silent terus tiba-tiba dia pergi selama 1 minggu bisa balik lagi. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hubungan harus dikomunikasikan. Iya, jangan pernah merasa takut untuk berkomunikasi, karena kalau misalnya kalian udah merasa takut, wah berarti ada sesuatu nih di hubungan gitu, berarti hubungannya nggak baik-baik aja nih gitu. Makanya penting segala sesuatu yang kalian rasakan tentang hubungan, tentang pasangan, dia ke aku ke dia, komunikasikan dengan baik gitu. Hal itu sangat-sangat penting gitu. Oke, makasih banyak Kak Hikmah. Nah guys, jadi kalau misalnya kalian tuh ada di toxic relationship, itu udah pasti banget dikomunikasikan. Oke, nggak kerasa udah masuk ke segmen ketiga nih. Satu lagi deh ya Kak, pertanyaan terakhir dari aku. Ada nggak sih tips-tips dari kalian buat mengelola stres gitu? Boleh dari Kak Vivi dulu. Aku pribadi kalau stres itu kan karena aku suka di olahraga, di badminton gitu. Jadi aku mengalihkan rasa stres aku itu ke olahraga, entah badminton atau kalau mau yang lebih ringan jogging atau gimana pun caranya biar melihat suasana baru gitu, biar gak ada di lingkungan yang itu aja yang dilihat, karena itu justru bikin kayak otak tuh stuck dan gak merasa ada yang baru gitu kan, dan gak dapat inspirasi apa-apa gitu. Nah dari olahraga itu sendiri kan mungkin lebih bisa dapat sehatnya juga, dapat inspirasi juga yang mungkin muncul waktu kita berolahraga. Dan selain berolahraga juga aku kadang suka jalan-jalan sendiri. Jadi kalau emang mau yang ringan-ringan ya muter-muter aja kemana kayak gitu, mencari suasana baru atau nonton film sendiri gitu, dan bener-bener keluar dari zona nyaman aku dulu gitu, biar gak ngelihat yang itu aja. Terus juga selain itu aku mengelola stres aku juga dengan lagi ada di energi yang banyak, mungkin aku bakal ngajak teman main buat distraksi pikiran aja gitu. Apa yang nanti kita omongin gitu, nanti kan bisa mungkin dapat masukan atau apa. Pokoknya berbicara sama orang itu kalau lagi ada di posisi yang energinya banyak gitu. Kalau mungkin udah energinya udah habis di sosial dan capek buat berinteraksi satu sama orang lain gitu, itu jalan tengahnya ya tidur gitu. Karena tidur benar-benar mengistirahatkan selain fisik, otak juga. Iya, betul. Menurut aku itu sih yang bisa aku lakukan kalau lagi stres. Kalau menurut saya pribadi, yang pertama kita lihat dulu, kita nih lebih hobi atau lebih suka kepada hal yang apa. Karena kan seseorang bakal nyaman, seluruh tubuhnya bakal nyaman ketika dia melakukan suatu hal yang memang benar-benar banget dia suka gitu kan. Contohnya, Reni suka tipikal orang yang ketika stres tuh entah apa-apalah, selawatan, terus juga sama biasanya jalan-jalan tuh, traveling misalkan. Karena tinggal di Mahat ya, biasanya selawatan tuh karena kan di Mahat itu ada ruangan, ada musolanya, entah tuh selawat tag video sendiri. Karena itu merasa ketika lagi stres, lagi bener-bener kayak nggak mau mikir apa gitu, ya udah jalanin apa yang disuka aja, apa yang dihobikan gitu. Ntar kan misalkan kayak tag video selawat, ntar kalau memang bagus di tag ulang lagi, dan kalau memang mau lebih dari itu biasanya ngajak temen, entah tuh sahabat, teman sekamar tuh, jalan-jalan yuk. Nah ketika jalan-jalan itu fokusnya yaudah kita ke hiburan, jadi masalah tentang apa tugas gini-gini, karena kan Ren tipikal orang yang ngerjain tugas bukan yang ngejar H-2 delete, enggak, minimal H-3 sudah selesai ya, karena terkait nanti bakal ada tugas lagi. Maka dari itu fokus ya udah ketika jalan-jalan, ya udah fokusnya ya udah kita happy aja, have fun bareng-bareng gitu. Kita mau nonton bioskop atau jalan-jalan kemana, foto booth dan lain sebagainya, ya udah fokus kepada yang memang kita senangi. Karena dari pernah jurnal yang Rian baca, ketika kita sedang di puncaknya stres banget itu, kita cari hal apa yang merasa kita tuh suka banget sama hal itu. Seperti tadi Rian salawatan, jalan-jalan sama temen atau sahabat dan lain sebagainya. Jadi ngerasa ketika itu kayak, wah seketika tanpa kita usahakan, stres yang kita alami itu hilang gitu. Kayak misalkan nih, yaudah kita jalan-jalan, padahal tadi lagi stres banget tuh, sampai kayak mikir kayak udah ngomong ngapain sih, yaudah akhirnya yaudah langsung melakukan hal yang memang
pengen banget disukai gitu, hal-hal yang memang disukai banget gitu kan, kayak jalan-jalan gitu. Jadi menurut Rian itu kata kuncinya teman-teman, kalau emang benar-benar stres banget, coba lihat teman-teman sukanya di apa. Kalau emang bidangnya di bidang non akademik atau akademik, ya udah lakukan gitu. Karena itu salah satu cara yang memang kebanyakan orang lakukan ketika benar-benar kayak solusinya ya itu, kita merasa nyaman, merasa tenteram jiwa gitu kan, merasa kayak happy enjoy meskipun padahal kita tuh stres karena banyak masalah. Tapi dengan itu it's okay gitu. Ternyata hilang gitu begitu saja gitu Kak. Kurang lebih seperti itu. Cari hal yang kita suka Betul gitu banget ya. Kak, itu solusinya. Karena pernah juga sih sharing sama orang memang udah berpengalaman dalam, mungkin sama psikolog juga, ternyata yang Rian lakukan itu bisa dikatakan tepat juga gitu. Ternyata bagus loh, itu ternyata itu bener-bener solusi yang bener-bener berimpact banget buat diri kita ketika kita stres banget gitu Kak. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, makasih kalian. Kemudian Kak Hikmah. Kalau menurut aku, lakukan sesuatu hal yang membuat kalian bergairah untuk hidup. Anything, do anything. Remember, we only live once in this world gitu. Lakukan apapun yang kalian mau, selagi itu positif, untuk meminimalisir rasa stres itu. Pergi jalan-jalan, karena aku percaya untuk coping mekanisme dari stres itu setiap orang beda-beda ya. Ada yang mereka pergi jalan-jalan, stresnya hilang. Ada yang membaca buku, stresnya hilang. Tidur, stresnya hilang. Tapi ada orang yang tidur, ternyata stresnya nggak hilang-hilang gitu. Itu tergantung dari bagaimana kalian menghadapi stres itu gitu. Kenali diri kalian sendiri itu penting. Tahu cara coping mechanism sendiri itu penting. Makanya kenali diri kalian sendiri, coping mechanismnya, lakukan suatu hal yang membuat kalian bergairah untuk hidup, bergairah untuk melanjutkan kehidupan, semangat untuk menggapai mimpi-mimpi kalian. Kalian bisa lari, kalau kalian suka olahraga, mungkin kalian bisa jogging, bisa workout, pilates, melakukan olahraga yang banyak di luar sana, mencoba hal baru. Untuk kalian suka traveling, pergi traveling, entah itu bersama teman, entah itu sendiri. Untuk kalian yang suka journaling, coba journaling, coba melakukan hal yang baru dengan journaling, coba teknis baru di journaling, coba hal baru. Don't be scared to try. Coba aja untuk mereliefkan kayak stres kita. Just do anything you want. Oke, makasih banyak ya. Hidup nggak akan pernah bebas dari tugas, cinta, dan juga tekanan. Tapi kalian bisa pelan-pelan belajar jalaninya dengan cara yang lebih lembut, yang lebih memanusiakan diri kalian sendiri. Sampai ketemu di ruang jiwa selanjutnya. Bye!